Assalamualaikum, hai teman-teman. Kembali lagi di channel saya Angaulik Kebaya. Kali ini saya akan membuat pola dasar kebaya untuk pemula. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya udah menyediakan kertas karton putih seperti ini. Langsung saya ukur dari ujung kertas itu ke bawah sekitar 8,5 cm dan ke sampingnya dari sudut ke sampingnya itu 6,5. Saya membuat tandanya sebagai titik A dan ke bawah itu titik B, sedangkan ke samping titik C. Jadi saya ulangi lagi, dari titik A ke titik B itu 8,5 cm, dari titik A ke titik C itu 6,5 cm. Lalu saya ambil penggaris seperti ini yang ada lengkungannya. Ini adalah membentuk lingkar kerung leher ya teman-teman. Ini adalah pola dasar untuk kebaya yang biasa saya buat. Nah, dari titik A ke bawah itu adalah panjang punggung ditambah 1,5. Jadi di sini panjang punggung yang saya pakai itu adalah 41 maksudnya. 41 tambah 1,5 jadinya 42,5. Nah, adapun ukuran ini sendiri, ukuran untuk membuat pola kebaya ini memakai ukuran saya ya teman-teman, ukuran saya sendiri. Nah, dari titik A ke bawah itu 41 ditambah 1,5 cm, 1,5 cm maksudnya, jadi 42,5. Itu saya tandai sebagai titik D. Lanjut dari titik A ke titik selanjutnya ke samping ke atas, nanti saya buat sebagai titik E ya teman-teman, A B C D. Jadi titik E ke samping itu adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1. Jadi di sini 1/4 lingkar badan saya adalah 25, kemudian ditambah 1. Nah, untuk perumus lingkar badannya sendiri, di sini saya memakai lingkar badan ditambah 4, kemudian setelah ditambah 4, 96 ditambah 4 itu kan 100 kemudian dibagi 4 menjadi 25 di sini. Untuk pola depan itu ditambah 1, 25 ditambah 6. Jadi dari titik A ke titik E itu adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1 untuk pola depan. Jadi di sini saya ketika membuat pola dasar kebayanya itu saya tambahin 4, tetap saya tambahin 4. Karena di sini kebayanya tidak terlalu ketat di badan, tetapi kalau teman-teman ingin membuat yang ketat di badan itu bisa teman-teman tambahin, bisa tidak teman-teman tambahi ya, atau ukurannya seperti lingkar badan dibagi 4 langsung, tidak ditambah 4 seperti awalnya. Jadi di sini kembali lagi, dari titik E ke bawah itu turun 4 cm ya teman-teman untuk membentuk garis bantu bahu. Sedangkan yang di bawah dari titik D ke titik F itu sama juga, 1/4 lingkar badan ditambah 1, yaitu 25 ditambah 1 menjadi 26. Nah, dari titik C ke titik G itu adalah panjang bahu ya teman-teman. Jadi di sini panjang bahu saya adalah 10 cm. Nah, dari titik A ke titik H itu, dari titik B ke titik H itu turun 5 cm, sedangkan dari titik E ke titik J itu 13,5 cm. Jadi jika diukur dari titik A ke titik H itu akan sama ukurannya, yaitu 13,5 cm. Jadi di sini dari titik H ke titik J itu adalah garis bantu untuk menentukan atau membuat lebar muka. Di sini lebar muka saya adalah 35 cm dibagi 2
Jadi setengah lebar muka 35 dibagi 2 sama dengan 17,5 ya teman-teman. Itu saya buat titik J. Lanjut dari titik B ke titik bawah itu adalah panjang muka. Panjang muka saya di sini jadi di sini dari titik H ke titik J saya buat 35 dibagi 2 sama dengan 17,5, itu adalah setengah lebar muka. Nah, setelah dibentuk garis bantu seperti ini dari titik K ke titik F nya ya teman-teman. Jadi di sini dari titik D ke atas, diukur ke atas ya teman-teman, itu adalah panjang sisi. Panjang sisi dikurang 2. Jadi di sini panjang sisi saya ketika diukur adalah 23. Jadi ketika dibuat pola itu ukuran yang saya pakai adalah dikurang 2, panjang sisi dikurang 2, jadinya 23 dikurang 2 itu 21 panjang sisi saya. Itu dari titik D ke titik atas yaitu titik L saya buat, teman-teman bisa lihat di video. Kemudian dari titik F ke titik M juga sama, itu panjang sisi, lalu ditarik garis lurus seperti ini. Lalu ukur ke samping sama juga dengan lebar muka, setengah lebar muka yaitu 17,5. Nah, ini titik N ya teman-teman, saya buat titik N. Lalu tarik garis bantu ke atas. Ini adalah untuk garis bantu membentuk lingkar kerung lengan ya teman-teman. Jadi lingkar kerung lengannya itu dari titik G yang di bahu, ujung bahu, disambungkan ke titik J, kemudian disambungkan ke titik M. Nah, seperti ini udah terbentuk lingkar kerung lengannya. Lanjut di sini saya akan membentuk garis nut ya teman-teman. Untuk ukuran atau rumus garis nut sendiri adalah panjang nut setengah jarak dada. Setengah jarak dada saya di sini adalah 16. Jarak dada saya maksudnya adalah 16, jadi setengahnya itu adalah 8 cm. Jadi dari titik A ke titik O itu 8 cm, sedangkan dari titik O ke titik P dan dari titik O ke titik Q itu adalah 1,5 cm atau 1,5 cm. Jadi kalau disambungkan dari titik P ke Q itu 3 cm, itu adalah lebar nut ya teman-teman. Nah, sedangkan dari titik O ke atas itu tarik garis lurus, garis bantu untuk membentuk nut. Kemudian dari titik O ke atas itu diukur tinggi dada. Tinggi dada dikurang 2. Jadi di sini tinggi dada saya adalah 21. Kemudian dikurang 2 menjadi 19. Jadi ini dari titik O ke atas itu 19 cm. Tandai ya teman-teman, itu untuk panjang nut. Lalu bentuk garis nut memakai garis lengkung seperti ini. Nah, ini adalah nut depan ya, nut atas. Lingkar kurung lengannya dari titik K ke P, kemudian dari titik Q ke titik R. Itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1. Jadi di sini 1/4 lingkar pinggang saya 21 ditambah 1 menjadi 22. Cara mengukurnya seperti ini, dari titik K
K ke P itu diukur dulu, itu adalah 7,5 biasa. Kemudian dari titik Q, dari titik K ke P itu adalah 6,5. Kemudian dari titik Q ke titik R disambungkan sampai menemukan titik atau angka 22 ya teman-teman. Jadi dari titik K ke P itu 6,5, dari titik Q ke R dari 6,5 itu disambungkan menjadi 22. Kalau sudah menemukan titik pinggangnya, kemudian dibentuk garis pinggang seperti ini. Sudah selesai untuk membuat polanya yang dari bagian atas. Nah, sedangkan ke bagian bawah itu dari titik K ke bawah itu adalah titik S, tinggi panggul teman-teman. Jadi di sini tinggi panggul saya adalah 21. Dari titik R ke titik T itu juga 21. Nah, ditarik garis lurus dari titik S ke titik T itu adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Di sini 1/4 lingkar panggul atau pinggul saya 26 dan ditambah 1 menjadi 27. Ini adalah untuk ukuran atau membuat pola bagian depan ya teman-teman. Jadi kalau bagian depan itu biasanya atau pada umumnya itu lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar panggul itu ditambah 1 untuk pola depan, sedangkan untuk pola belakang itu dikurang 1 ketika membuat pola. Sudah menemukan titik panggulnya, di sini langsung saya bentuk. Kemudian lanjut dari titik K ke bawah lagi itu adalah titik U, panjang baju ya teman-teman. Titik K ke titik U itu adalah panjang baju atau panjang kebaya yang ingin dibuat. Jadi di sini panjang kebayanya dari titik K atau dari titik pinggang itu 35 cm. 35 cm ya teman-teman. Dan sedangkan yang ke sampingnya itu dari titik R ke bawah itu 30 cm. Jadi bentuknya itu sedikit nyerong nanti ya teman-teman ketika saya menjahit kebaya dasarnya. Nah, seperti ini. Di sini saya tandai sebagai titik V. Kemudian ditarik garis seperti ini. Nah, jadi dia bentuknya serong. Lalu saya membuat nut untuk di bawah dengan panjang sekitar dari titik O ke bawah itu panjangnya 16 cm ya teman-teman. Langsung aja dibentuk garis nutnya seperti yang di atas. Nah, di sini saya memakai nut dasar ya teman-teman, yaitu nut yang ada di badan pada umumnya. Untuk kebaya kali ini saya membuat memang benar-benar dari dasar yang biasa saya pelajari. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah pola dasar kebaya yang dia tidak terlalu ketat. Artinya ketika mengukur badan di awalnya itu saya tambahi 4. Sedangkan teman-teman untuk kalau dia mau pas di badan atau ketat di badan, teman-teman bisa tidak menambahi 4 pada awal pembuatan rumus pola. Jadi lingkar badan dibagi 4 langsung ya teman-teman. Sedangkan untuk pola kali ini, sekali lagi saya ulangi, saya memakai lingkar badan ditambah 4, kemudian baru dibagi 4 lagi. Untuk membuat kebaya ini sendiri, saya memakai garis leher berbentuk V. Jadi dari titik B nya itu ke bawah saya
turunkan sekitar 3,5 cm. Sedangkan dari titik C sampingnya itu saya buat 1,5 cm. Saya geser 1,5 cm, jadi saya bentuk garis berbentuk V seperti ini. Jika teman-teman lihat di sketsa desainnya, itu bentuk garis kebaya yang akan saya buat itu adalah garis kerung lehernya itu berbentuk V. Nah, udah selesai ya teman-teman. Ini pola dasar bagian depannya, langsung saya gunting. Untuk membuat kebaya sendiri sih pada umumnya ketika kita sudah membuat pola dasarnya lalu menggunting bahan kemudian menjahit, itu biasanya selalu ketika sudah siap dijahit ada proses fitting ya teman-teman, atau pengepasan baju yang sudah dijahit sebelum diselesaikan secara keseluruhan atau secara final. Jadi untuk kebaya sendiri itu biasanya memakai brokat atau renda, bisa dia renda biasa ataupun semi Perancis atau Perancis, renda yang dari harganya yang terjangkau sampai harganya yang high kualitas atau mahal ya teman-teman. Itu biasanya selalu ada proses fitting. Nah, langsung aja saya membuat pola bagian belakangnya. Jadi langsung saya tandai titik A ke titik B itu ke bawah itu 1,5 cm. Sedangkan dari titik A ke titik C itu 6,5 cm. Langsung saya buat garis kerung lehernya teman-teman. Nah, ini garis kerung lehernya untuk bagian belakang. Sekali lagi, ini adalah standar ukuran yang biasa saya pakai ketika saya membuat pola dasar baju. Dari titik A ke bawah itu titik D adalah panjang punggung ditambah 1,5. Jadi tetap sama ya teman-teman, panjang punggungnya 41 ditambah 1,5 menjadi 42. Untuk ukuran panjang punggung muka dan panjang punggung belakang itu sama, tetap ditambah 1,5, tidak ada dikurangin. Sedangkan untuk lingkar badan sendiri untuk pola belakang itu yang dikurangin 1. Jadi dari titik A ke samping itu titik E adalah 1/4 lingkar badan dikurang 1, yaitu menjadi 24. 1/4 lingkar badan saya 25 dikurang 1 menjadi 24. Nah, dari titik E ke bawah tarik garis bantu untuk membentuk persegi. Jadi kita tandai dengan titik F. Dari titik E ke titik F tarik garis lurus seperti ini, garis bantu. Kemudian dari titik D ke titik F itu juga sama dengan yang di atas, 1/4 lingkar badan dikurang 1. Kemudian dari titik E ke bawah itu turunkan 4 cm. 4 cm membentuk titik H atau titik G ya teman-teman. Titik G, dari titik G ke titik C itu tarik garis bantu. Kemudian ukur dari titik C ke samping itu titik H itu adalah panjang bahu. Panjang bahunya adalah 10 cm. Lalu dari titik A ke bawah ukuran standar 10 cm, turunkan 10 cm. Itu titik I saya tandai. Kemudian dari titik E ke bawah itu juga 10 cm, saya bentuk titik J. Lalu tarik garis lurus seperti ini, garis bantu. Ini adalah untuk membentuk lebar bahu, lebar punggung. Setengah lebar punggung. Lebar punggung saya 36 dibagi 2, yaitu setengahnya 18 cm. Jadi dari titik I ke samping itu 18 cm.
saya buat sebagai titik K 18 cm ya teman-teman. Kemudian dari titik D ke atas itu panjang sisi dikurang 2. Panjang sisi saya adalah 23, kemudian dikurang 2 menjadi 21. Jadi di sini saya buat titik L. Dari D ke L itu panjang sisi. Kemudian dari titik F ke atas juga dibuat titik M, itu panjang sisi juga teman-teman. Lalu dari titik L ke titik M ditarik garis bantu seperti ini. Lalu ditandai juga setengah lebar punggung itu sebagai titik N juga. Tarik garis bantu dari titik N ke K itu sebagai lingkar kerung lengan untuk bagian belakangnya. Nah, caranya adalah tarik garis dari titik H ke titik K, lalu dari titik K ke titik M itu adalah lingkar kerung lengan bagian belakang. Langsung di sini dari titik D ke titik O itu adalah jarak dada ya teman-teman. Di sini saya buat 9 aja. Kalau di depan tadi itu kan 8, sedangkan pola belakang ini selalu saya buat 9. Dari titik D ke titik O itu 9, sedangkan dari titik O ke P, dari titik O ke Q itu adalah 1,5. Tarik garis bantu dari titik O ke atas itu adalah titik R, itu adalah untuk nut ya teman-teman. Dari titik R turun ke bawah 2 cm caranya. Kemudian dari titik 2 cm itu sambungkan ke titik P dan sambungkan ke titik Q, itu akan membentuk nut bagian belakang. Jadi untuk ukuran nut sendiri di sini saya memakai 3 cm dari titik P ke titik Q itu 3 cm ya teman-teman. Kemudian saya akan membentuk garis pinggangnya dari titik D ke titik P itu adalah 7,5 diukur. Kemudian dari Q sambungkan dari 7,5 itu ke garis sampai menemukan 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 itu adalah 20 ya teman-teman. Jadi rumusnya untuk lingkar pinggang bagian belakang 1/4 lingkar pinggang dikurang 1. Cara mengukurnya tadi dari titik D ke titik P diukur 7,5, kemudian disambungkan dari titik Q ke samping itu 7,5 dari titik Q ke samping itu sampai menemukan titik angka 20 ya teman-teman. Jadi di sini saya buat titik S untuk garis pinggangnya. Nah, dari titik S ini disambungkan ke titik M membentuk garis pinggang seperti ini. Kemudian dari titik D ke bawah itu adalah tinggi panggul 21. Jadi di sini saya bentuk titik T itu adalah tinggi panggul 21. Lalu dari titik S ke bawah titik U itu 21 juga. Kemudian tarik dari titik T ke titik U itu adalah 1/4 lingkar panggul atau lingkar pinggul dikurang 1. Jadi di sini 1/4 lingkar panggulnya atau pinggulnya 26 dikurang 1 menjadi 25. Nah, bentuk garis titik yang baru seperti ini. Sudah dibentuk garis titik untuk panggulnya atau pinggulnya, lalu bentuk garis panggul seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Dari titik
S ke bawah itu 30, samakan dengan yang di depan. Dari titik D ke bawah itu juga 30 sama ya teman-teman. Jadi untuk bagian belakang panjang bajunya itu, untuk panjang baju kebaya yang akan saya buat sama 30 dengan bagian sisinya. Jadi untuk yang depan itu hanya depan aja yang lebih panjang sedikit 35, jadi bentuknya akan serong bagian depan, sedangkan bagian belakangnya itu lurus biasa teman-teman. Nah ini adalah panjang baju 30 cm. Langsung saya membentuk nut bawahnya teman-teman. Di sini panjangnya sama sekitar 16 cm untuk ke bawahnya. Saya bentuk garis lurus, kemudian saya akan bentuk garis nutnya. Di sini saya tandai sebagai titik S, titik nut bawahnya ya teman-teman. Lalu bentuk garis nut seperti ini dengan menggunakan roll panggul atau pinggul. Nah sudah terbentuk. Langsung saya gunting ya teman-teman. Ini udah terbentuk, udah jadi pola bagian belakangnya. Saya gunting seperti ini. Nah, sudah saya gunting untuk badan belakangnya. Jadi di sini saya akan membuat kerung lengannya teman-teman. Jadi caranya adalah kita ukur dulu lingkar kerung lengan bagian depan dan bagian belakang. Jadi cara mengukur lingkar kerung lengannya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan dari titik G ke titik M itu diukur pelan-pelan dengan sentimeternya itu harus tegak ya teman-teman, harus berdiri, diusahakan berdiri cara mengukurnya. Nah di sini saya mendapati angka 24,5 cm. Jadi saya ulangin dari titik G, pelan-pelan diukur dengan sentimeter yang berdiri seperti ini, ditegakkan, kemudian diukur pelan-pelan tanpa bergeser sampai ke titik M, yaitu titik bagian sisi itu 24,5 cm untuk lingkar kerung lengan bagian depan ya teman-teman. Lanjut saya mengukur lingkar kerung lengan bagian belakangnya, sama juga dari titik H ke titik M nya diukur dengan cara seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi cara mengukurnya berdiri seperti ini, sentimeternya pelan-pelan saja dari titik H ke titik M. Pastikan tidak bergeser ketika mengukurnya teman-teman. Di sini 22,5 untuk lingkar kerung lengan bagian belakang. Nah saya ulangin lagi 2 kali ya teman-teman, kita mengukur lingkar kerung lengan ini untuk memastikan apakah ukurannya sama dari saat diukur di awal tadi, yaitu tetap 22,5. Jadi lingkar kerung lengan depan dan belakang ini kemudian ditambahkan, yaitu yang depan 24,5 cm, 24,5, dan yang belakang 22,5 cm. Jadi total keseluruhannya 47 cm untuk lingkar kerung lengannya. Nah setelah kita dapati atau saya dapati lingkar kerung lengannya
Di sini saya sediakan kertas yang baru, kemudian saya bentuk titik A, saya ukur ke samping, itu adalah 27, saya tandai sebagai titik B. Jadi tarik garis lurus dari titik A ke B itu sekitar 27 cm dulu ya teman-teman, untuk membentuk garis lurus, atau langsung saja membentuk titik tengah untuk membuat pola lengan. Jadi dari titik B ke bawah itu adalah panjang lengan. Panjang lengan saya di sini adalah 50 cm. Nah, saya buat sebagai titik C. Panjang lengannya adalah 50 cm. Jadi dari titik B ke titik C ditarik garis lurus. Nah, ditarik garis lurus seperti ini dari titik B ke titik C, yaitu panjang lengan. Nah, dari titik B ke titik D ke bawah itu adalah tinggi puncak lengan, yaitu 13 cm ya teman-teman, tinggi puncaknya. Jadi ketika teman-teman mengukur pola mengukur ukuran badan, pada awalnya itu harus diukur tinggi puncaknya. Biasanya tinggi puncak lengan itu antara 12, 13 sampai ke 14. Nah, dari titik B ke samping itu adalah titik E, dan dari titik B ke samping lagi titik F. Tarik garis mereng atau tarik garis lurus. Ini pada awalnya tarik garis lurus dulu. Nah, dari titik B ke titik E itu adalah setengah lingkar kurung lengan. Jadi di sini setengahnya adalah 47 dibagi 2 itu adalah 23,5 ya teman-teman. Jadi dari titik B ke titik F itu bentuk setengah lingkar kurung lengan. Nah, tandai sebagai titik E di sini itu 23,5. Lanjut ke titik B ke bawah, saya tandai menjadi titik F, itu juga sama setengah lingkar kurung lengan, yaitu 23,5. Nah, sudah terbentuk titik E ke titik B, titik B ke titik F. Tarik garis bantu seperti ini. Nah, ini akan membentuk lingkar kurung lengan ya teman-teman. Nah, dari titik B ke titik E dibagi 3. Dari titik B ke titik F juga dibagi 3 ya teman-teman, dibagi 3. Jadi setengah lingkar kerungannya itu tadi kan 23,5 dibagi 3, dibagi 3 sekitar 7,8. Jadi di sini saya buat 7 cm, hampir 8 cm, tetapi kurang 2 garis ya teman-teman. Jadi dibagi 3 seperti ini, 7,5 cm, hampir 8 cm ya teman-teman. Nah, dibagi 3 juga dari titik B ke titik F dibagi 3. Ini akan membentuk garis bantu, titik bantu untuk membentuk garis kerung lengan. Jadi saya tandai sebagai titik G, H, dan titik I dan titik J. Langsung aja di sini kita bentuk lingkar kerung lengannya. Jadi rumusnya, tekniknya adalah teman-teman membentuk lingkar kerungan ini
terlebih dahulu saya buat titik untuk lebar lengan bawahnya dari titik C ke titik L, dan titik K sampingnya itu adalah 9 cm. Nah, 9 cm, jadi jika digabungin itu membentuk setengah atau membentuk lingkar kerung, bukan lingkar kerung lengan ya teman-teman, lingkar lengan bawah. Jadi di sini lingkar lengan bawahnya adalah 18 cm. Jadi dari titik C ke titik K dan titik C ke titik L itu 9 cm. Lalu tarik garis lurus dari titik E tadi ke bawah ke K itu 38,5 cm panjang sisi lengannya. Samakan dari titik F ke titik L juga 38,5 cm. Jadi dia sisi lengannya itu pastikan tidak mereng ya teman-teman, tidak mereng sebelah. Lalu tarik garis lurus seperti ini. Nah, jika sudah ditarik garis lurus seperti ini, garis sisinya, sisi lengannya, nah sudah terbentuk untuk bagian lengan bawahnya. Langsung di awal tadi dari titik ke bagian atas ya teman-teman, ke bagian lingkar kerung lengannya. Jadi di sini rumusnya dari titik H ke atas itu 1,5, sedangkan dari titik G ke bawah itu 1,5 atau 1 cm. Nah di sini saya buat 1 cm aja, sedangkan dari titik I ke atas itu 1 cm, dan untuk titik J sendiri tidak diturunkan. Jadi di sini untuk lingkar kerung lengan bagian depan itu adalah dari titik D ke titik E. Jadi rumus untuk membentuk lingkar kerung lengan bagian depan untuk diletakkan pada bagian depan baju itu sedikit melengkung ya teman-teman. Artinya di sini ada yang saya turunkan dari titik G itu turun ke bawah itu 1 cm atau 1,5 cm. Nah ini saya bentuk lingkar kerung lengannya memakai garis merah, sedangkan untuk lingkar kerungan bagian belakang itu memakai garis biru. Nah bentuk seperti ini. Jadi ada bedanya ya teman-teman. Untuk lingkar kerungan bagian belakang itu titik J nya tidak turun, sedangkan untuk lingkar kerungan bagian depannya itu titik G nya turun sedikit atau turun 1 cm sampai 1,5 cm. Nah seperti ini teman-teman. Jadi bisa dibedakan untuk kerung lengan bagian depan dan belakang, ada lengkungannya ya untuk bagian depannya teman-teman. Kemudian dari titik B ke bawah tadi itu saya buat panjang siku ya teman-teman. Jadi di sini saya tandai sebagai titik M, yaitu panjang siku 28 cm panjang sikunya. Jadi dari titik M ini tarik garis lurus seperti ini. Nah kemudian
tandai 1,5 masuk ke dalam dari garis bantu titik M tadi, panjang siku tadi, ke dalam 1,5 masing-masing seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin membuat lingkar atau bagian sisi lengannya itu sedikit melengkung, ini bisa memakai pola seperti ini. Jadi dimasukkan dia 1,5 cm ke dalam sisinya. Jadi tipsnya jika membuat pola kebaya tidak memakai furing, jadi teman-teman bisa menggunakan lingkar atau panjang sisi seperti ini. Nah, ini untuk kebaya pas tanpa furing ya teman-teman. Lingkar yang garis yang saya buat ini, garis lengannya yang masuk ke dalam 1,5 cm untuk kebaya tanpa furing, sedangkan yang garis lurusnya itu untuk kebaya atau baju yang memakai furing. Jadi fungsinya itu ketika di sikunya supaya tidak terlalu ketat kalau memakai furing, sedangkan yang tidak memakai furing itu bisa teman-teman pakai garis lengkungnya. Jadi di sini saya membuat 2 garis sisi lengannya yang berbeda ya teman-teman, bisa opsional. Langsung aja saya gunting. Demikianlah teman-teman tutorial cara membuat pola untuk kebaya dasar atau kebaya pemula. Bisa juga sih ini digunakan untuk pola badan biasa, untuk membuat baju biasa ya teman-teman. Tinggal teman-teman memecah pola kalau ingin membuat baju atau gaun atau gamis sesuai dengan model bajunya. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share, subscribe, serta bunyikan tanda loncengnya. Sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih.